Kehidupan ini adalah kematian, dan kematian itu adalah kehidupan sejati bagi yang mengetahui jalan kembali. Dalam memandang hakikat manusia, Syekh Siti Jenar membedakan antara jiwa dan akal. Jiwa merupakan suara hati nurani manusia yang merupakan ungkapan dari zat Tuhan. Maka hati nurani harus ditaati dan dituruti perintahnya. Jiwa merupakan kehendak Tuhan yang merupakan penjelmaan dari Hyang Widi atau Tuhan di dalam jiwa, sehingga raga dianggap sebagai wajah Tuhan. Jiwa yang berasal dari Tuhan itu mempunyai sifat zat Tuhan, yakni kekal. Sesudah manusia raganya mati, maka lepaslah jiwa dari belenggu raganya. Demikian pula akal merupakan kehendak, tetapi angan-angan dan ingatan yang kebenarannya tidak sepenuhnya dapat dipercaya karena selalu berubah-ubah. Perbedaan karakter jiwa dan akal yang bertolak belakang dalam pandangan Syekh Siti Jenar disebabkan oleh adanya garis demarkasi yang menjadi pemisah antara sifat hakikat jiwa dan akal budi. Jiwa terletak di luar nafsu, sementara akal budi letaknya berada di dalam nafsu. Mengenai perbedaan jiwa dan akal dalam Wirayat Saloka Jati diungkapkan bahwa akal budi umpama kodhok kinemulan ing leng atau wing jroning wiji, pohon ada di dalam biji. Sedangkan jiwa umpama kodhok agem muli ing leng atau wiji jroning wit, atau biji ada di dalam pohon. Bagi Syekh Siti Jenar, proses timbulnya pengetahuan datang secara bersamaan dengan munculnya kesadaran subjek terhadap objek. Maka pengetahuan mengenai kebenaran Tuhan akan diperoleh seseorang bersama dengan penyadaran diri orang itu. Jika ingin mengetahui Tuhanmu, ketahuilah terlebih dahulu dirimu sendiri. Syekh Siti Jenar percaya bahwa kebenaran yang diperoleh dari hal-hal di atas ilmu pengetahuan mengenai wahyu dan Tuhan bersifat intuitif. Kemampuan intuitif ini adalah bersamaan dengan munculnya kesadaran dalam diri seseorang. Pandangan Syekh Siti Jenar tentang dunia adalah bahwa hidup di dunia ini sesungguhnya adalah mati. Dikatakan demikian karena hidup di dunia ini adalah surga dan neraka. Maka tidak bisa ditolak oleh manusia. Manusia yang mendapatkan surga, mereka akan mendapatkan kebahagiaan, ketenangan, kesenangan. Sebaliknya rasa bingung, kalut, muak, risih, menderita, itu termasuk neraka. Jika manusia hidup sehat, cukup pangan, sandang, papan, maka ia dalam surga. Tetapi kesenangan atau surga di dunia ini bersifat sementara atau sekejap saja. Karena betapapun juga manusia dan sarana kehidupan
pasti akan menemui kehancuran. Syekh Siti Jenar mengumpamakan bahwa manusia hidup ini sesungguhnya mayat yang gentayangan untuk mencari pangan, pakaian, dan papan, serta mengejar kekayaan yang dapat menyenangkan jasmani. Manusia bergembira atas apa yang ia raih, yang memuaskan dan menyenangkan jiwanya. Padahal ia tidak sadar bahwa semua kesenangan itu akan binasa. Namun begitu manusia suka sombong dan bangga atas kepemilikan kekayaan, tetapi tidak menyadari bahwa dirinya adalah bangkai. Manusia justru merasa dirinya mulia dan bahagia karena manusia tidak menyadari bahwa harta bendanya merupakan penggoda manusia yang menyebabkan keterikatannya pada dunia. Jika manusia tidak menyadari itu semua, hidup ini sesungguhnya derita. Pandangan seperti itu menjadikan sikap dan pandangan Syekh Siti Jenar menjadi ekstrim dalam memandang kehidupan ini. Hidup di dunia ini adalah mati, tempat baik dan buruk, sakit dan sehat, mujur dan celaka, bahagia dan sempurna. Surga dan neraka semua bercampur aduk menjadi satu. Dengan adanya peraturan, maka manusia menjadi terbebani sejak lahir hingga mati. Maka Syekh Siti Jenar sangat menekankan pada upaya manusia untuk hidup yang abadi agar tahan mengalami hidup di dunia ini. Syekh Siti Jenar kemudian mengajarkan bagaimana mencari kemoksaan atau moksa, yakni mati sempurna beserta raganya lenyap masuk ke dalam ruh warongko manjing curigo. Hidup ini mati karena mati itu hidup yang sesungguhnya, karena manusia bebas dari segala beban dan derita, karena hidup sesudah mati adalah hidup yang sejati dan abadi.